Sudarlun, tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga keturunan Tionghoa di Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh telah dibawa kembali ke Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Kamis siang. Tersangka yang diketahui bernama Ridwan ini dibeku oleh personil Satreskrim Polres Deli Serdang dan Satreskrim Polresta Banda Aceh serta Polda Aceh di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Rabu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bapak Kapolda memerintahkan kepada Direskrim Polda Aceh untuk membantu membackup Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam pengungkapan kasus ini yang diawali dari olah TKP. Dari hasil olah TKP didapati beberapa petunjuk dan alat bukti sehingga hasil analisa barang-barang tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim yang telah dibentuk bekerja dari mulai hari Selasa. Dari informasi yang diperoleh bahwa yang diduga pelaku pembunuhan tersebut berada di wilayah barat, sekitar Aceh Barat sana. Berdasarkan informasi tersebut, tim bergerak dan melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh. Nah, setelah tim tiba di wilayah hukum Aceh Barat, ternyata yang diduga pelaku dari informasi yang didapat dan juga dari masyarakat sekitar bahwa pelaku sudah meninggalkan daerah itu. Hasil penyelidikan lebih lanjut dan berdasarkan informasi juga yang diperoleh oleh tim bahwa terduga pelaku sudah berpindah tempat dari wilayah Aceh Barat menuju ke wilayah selatan, yaitu di sekitar wilayah Blang Pidi. Tim langsung memburu pelaku berdasarkan informasi tersebut, dan setibanya di wilayah hukum Blang Pidi, ternyata juga pelaku sudah meninggalkan wilayah hukum itu. Lanjut daripada pengelolaan informasi yang diperoleh oleh tim, didapat informasi lanjut bahwa terduga sudah berada di wilayah hukum Sumatera Utara, yaitu di wilayah hukum, tepatnya di wilayah hukum Deli Serdang. Dari sana, tim melaporkan kepada pimpinan Pak Dirkrim setelah melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolresta, akhirnya melakukan koordinasi dengan pihak Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini adalah dengan Direskrim Polda Sumatera Utara untuk sharing informasi yang didapat bahwa yang diduga pelaku pembunuhan tersebut berada di wilayah hukum Deli Serdang. Direskrim Polda Sumatera Utara memerintahkan tim jatan rasnya untuk membantu mencari tahu di mana keberadaan daripada terduga tersebut. Diperkirakan karena wilayahnya ada di Kuala Namu, itu bandara, kemungkinan besar pelaku ada di bandara. Alhasil, Dirkrim Polda Aceh melakukan komunikasi dengan protokol Bandara Kuala Namu Internasional Sumatera Utara dari personil Polda Aceh yang ada di bandara, menginformasikan bahwa terduga pelaku kemungkinan besar akan meninggalkan Sumatera Utara.
Dan Reskrim Polda Sumatera Utara juga melakukan koordinasi dengan Polres Deli Serdang. Bergerak cepat, tim Satreskrim Polres Deli Serdang menuju ke Kuala dan alhamdulillah yang diawali oleh petugas protokol bandara Polda Aceh yang bertugas di Bandara Polonia atas nama Brigadir Faris. Ya, Brigadir Faris. Ya. Nah, beberapa saat kemudian setelah diamankan, tim Reskrim Polres Deli Serdang juga merapat ke bandara menjemput terduga pelaku. Setelah diamankan, dibawa ke Polres Deli Serdang, kemudian menunggu tim Jatan Ras dari Polda Sumatera Utara tiba di Polres Deli Serdang, langsung membawa pelaku yang diduga pelaku ke Polda Sumatera Utara. Nah, hasil koordinasi selanjutnya antara Bapak Dirkrim Polda Aceh dan Bapak Dirkrim Polda Sumatera Utara bahwa tim Polda Aceh yang memburu pelaku tersebut segera merapat dan bergabung ke Polda Sumatera Utara. Dilakukanlah interogasi awal terhadap pelaku dan dilakukan penyerahan tersangka yang diduga pelaku pembunuhan dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara ke tim gabungan Krim Polda Aceh dan Satreskrim Polresta Barelang, Polresta Banda Aceh yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh yaitu AKP Taufik. Tersangka kemudian diinapkan semalam di Poldasu. Alhamdulillah hari ini diterbangkan dari Sumatera Utara Medan menuju ke Banda Aceh. Dan saat ini terduga pelaku sudah bersama kita di sini untuk proses selanjutnya. Karena ada beberapa hal yang harus kita dalami. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan secara garis besar kepada rekan media, sehingga menepis isu sebagaimana yang telah saya rilis sebelumnya, bahwa ada beberapa media yang memuat bahwa kasus ini dikaitkan dengan suatu etnis tertentu, sehingga muatan informasi tersebut mengarah kepada SARA, dan itu tidak benar karena kasus ini adalah kasus kriminalitas murni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pak, hasil interogasi di Polda Medan sendiri mungkin motifnya kenapa nih? Hasil interogasi lisan, saya ulangi, hasil interogasi lisan, karena nanti akan didalami setelah pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu karena sakit hati, karena sering dimarahi oleh korban. Sehari-hari bekerja yang bersangkutan sebagai supir kendaraan usaha usaha kelontong. Jadi karena mungkin setiap hari dimarahi, yang bersangkutan tidak tahan, mungkin khilaf, kalut, sehingga dia melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti yang diamankan saat penangkapan, Pak? Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tidak ada, karena akan didalami lebih lanjut. Karena tersangka begitu tiba di Banda Aceh, belum kita lakukan pemeriksaan, sebagaimana janji saya kepada awak media, ya, segera begitu apapun yang kita dapat lanjutan daripada kasus ini kita akan informasikan secara terbuka, sehingga jelas bahwa kasus ini tidak diputarbalikkan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena salah kita memberikan informasi kepada masyarakat, salah masyarakat menilai. Padahal kita sudah bekerja semaksimal mungkin. Okay? Ada seperti sepeda motor. Sepeda motor ada di wilayah hukum Aceh Barat. Mungkin nanti setelah rilis ini
tim akan bergerak lagi ke sana untuk mengambil barang bukti tersebut, ya. Kemudian akan dibawa kemari. Nanti setelah pendalaman lebih lanjut juga akan ada informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan. Selain sepeda motor, Pak, Ada keterlibatan orang lain, ini Pak? kan ada korban yang wanita. Apakah kan sudah diotopsi? Apakah ada kemungkinan pemerkosaan sebelumnya? Hasil pemeriksaan korban tidak dilakukan otopsi, tapi hanya dilakukan pemeriksaan luar, visum luar. Hasil visum luar itu terdapat luka tajam pada leher, itu keterangannya. Terdapat luka tajam pada leher karena tidak dilakukan otopsi terhadap korban. Ada kekerasan seksual, Pak? Tersangka mau lari kemana? Gimana? Ada kekerasan seksual nggak terhadap korban? Sampai saat ini masih dalam pendalaman karena terhadap terduga pelaku belum kita ambil pemeriksaan lebih dalam. Pak, ini kan ditangkap 2 orang, Pak. Yang betul berapa orang, Pak? Sementara yang diduga pelaku 1 orang dan 1 orang lagi itu adalah yang bersama dengan pelaku pada saat diamankan di Pulau Namo. Oke, ya. Itu menurut siapa yang duluan dihabisi? 2 anaknya atau 1 suaminya? Hasil interogasi sementara karena lisan, ya, itu korban itu adalah yang pertama suami, laki-laki, yang kedua istrinya, ya kan, yang ketiga baru anaknya. Karena mereka satu keluarga. menggunakan apa, Pak? Keterangan sementara menggunakan senjata tajam berupa pisau. Pak, yang diamankan itu, Pak? Kapan dibunuh ketiga korban? Sendiri. Korban itu kejadiannya pada hari Jumat, Malam, Pak? Jumat sekitar pukul 15 sore. Dia melakukan Dari- sendiri. Sendiri. Oke, lanjut. Kemana? yang mana, Pak? Ya, Ridwan atau Nafriza? Pelakunya. RW, itu ya. Korban sendiri, pelaku sendiri sudah berapa lama bekerja dengan tersangka? Itu lebih kurang 2 atau 3 bulan bekerja sama korban sebagai supir. Oke. Pak, kalau Tersangka Pak kemana Ade lari? Mau melarikan lari diri kemana, ke Komandan? Kuala Namu, Ya. itu dia mana, Pak? Jalur mana? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala pesisir barat Kira-kira mau dia ke kemana Kuala nih? Namu naik apa? Menggunakan darat. Rencana mau kemana itu, Pak? Dia sampai dengan di bandara itu belum memiliki tiket. Masih belum ada arah kemana dia akan berangkat. Karena saat diamankan di Bandara Kuala Namo, dia tidak memiliki tiket. Nanti belum tahu arah. Tersangka tiba di Bandara SIM sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan pesawat Citylink yang terbang dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara setelah adanya penundaan karena adanya pengurusan administrasi yang harus dilakukan oleh tim yang akan memulangkan tersangka sehingga ditunda ke pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambion TV.